Nah, ini Prof, tadi kan kita bicara soal banyak orang khawatir nih soal sterilisasi. Mungkin banyak orang yang paham ya. Itu ternyata kan kantong yang dipakai masing-masing untuk seorang tidak dipakai ulang kan? Nggak dipakai ulang. Betul. Terus alatnya sendiri kan tetap aja nanti dia terpapar oleh nafas. Nah, ini perlu dijelaskan juga ini. Menarik. Ya, jadi di alat itu Pak, yang tempat masuknya ujung kantong nafas tadi itu kita pakai HEPA filter. Yang itu spesifikasinya untuk virus memang. Jadi ternyata virus itu tidak hidup sendirian, berterbangan sendirian itu, tapi dia dalam bentuk aglomerasi. Dalam bentuk droplet, kemudian dia aglomerasi, sehingga kalau di filter itu nanti akan nyangkut di situ. Nah, pertanyaannya gimana membuktikan bahwa virus itu di situ, tidak ada di dalam mesin. Kira-kira gimana itu? Cara membuktikannya? Oke, saya have no idea. Ya di swab Pak itu. Jadi filternya itu di swab seperti kita itu, terus dimasukkan PCR. Ya terdetek Pak gitu. Jadi mesin itu di swab ya? Enggak, ini filternya tadi. Filternya tadi loh. Coba dibongkar, terus di swab. Pakai APD level 3 ya, jangan lupa itu. Di swab, masukkan VTM, nanti dikirim ke PCR. Ada Pak virusnya Pak. Gitu. Terus belakangnya itu kan ada selang kecil gitu kan, sampai ke mesin itu. Itu di swab semua, diogrok-ogrok gitu. Di PCR, nggak ada Pak virusnya. Gitu. Jadi ini yang disebut dengan standarisasi, dan kita tuh sudah melewati itu, sudah lama gitu. Siap. Dan itu artinya mungkin termasuk hal pertama yang dipikirin lah pastinya kan gitu ya. Iya. Ada kan masyarakat kadang khawatir, ini kan nanti justru masuk ke mesin terus keluar di belakang mesin itu hati-hati itu, nanti ada virusnya. Insya Allah enggak gitu. Karena apa? Karena kita sudah buktikan. Oke, ini mirip dengan ilmu saya tuh Prof. Kalau kita misalnya mengukur pendangkalan waduk gitu nggih. Iya. Kan ada air masuk ke waduk, ada air keluar dari waduk. Untuk mengecek apakah akan ada pengendapan di waduk, itu caranya ternyata cukup sederhana. Di air masuk kita ambil airnya, pas keluar kita ambil airnya. Kalau lebih jernih air yang keluar, itu mesti ada yang mengendap di waduk. Oh gitu ya. Itu benar itu. Kira-kira gitu kan? Iya benar. Jadi begitu nafas masuk ke alat, itu di stop di sana kan? Iya, di stop. Berarti kalau dia ada virusnya, berarti dia nggak masuk virusnya. Dan di swab lagi ternyata nggak ada. Betul begitu. Siap. Oh, logikanya. Itu ditanyakan Pak, itu di uji edar ditanyakan. Betul lah. Sabarnya mesti ditanyakan, nggak mungkin lewat itu yang. Enggak, makanya kalau saya ditanya, "Man, Pak bukti saintifiknya?" Sebentar yo, gitu. Karena orang kan tahunya mesti paper kan itu. Iya menarik, Prof. Ini menarik ini. Artinya gini, mungkin masyarakat ilmiah memang karena tahunya paper ilmiah, karena disitulah kita bisa membaca sesuatu yang sudah diverifikasi. Ternyata ada proses tadi yang mungkin memang tidak semua orang tahu kan. Karena tidak semua penelitian karena nggak semua orang juga tanya gitu, sehingga kita nggak sempat cerita kalau nggak ditanya itu. Betul. Wah, nanti saya bisa nih bantu cerita nih Prof, kalau yang gini-gini berarti. Nah, bahkan yang paper ini baru besok pagi itu kita lihat pakai SEM Pak, tekstur dari HEPA filternya itu sekarang kita korbankan satu, dibongkar kemudian di-SEM. Kayak apa sih jaring-jaringnya nanti seperti apa? Kemudian apakah betul dia ukuran porinya itu nanti segitu yang sesuai dengan ukuran aglomerasi dari virus dan sebagainya. Artinya di samping. Dan nanti kalau kalau udah terbit Pak Andi saya kasih tahu, kasih print-printannya. Ini loh Pak yang saya ceritakan kemarin, SEM-nya itu udah keluar di sini gitu. Siap. Artinya begini yang saya tanyakan, selain tadi dengan cara swab, kalau swab kan berarti menunjukkan di situ ada virus nyangkut, ada gitu virus. ya. Betul. Tapi yang sedang lakukan sekarang benar-benar membedah alat itu, dioprek filternya, filternya itu dibedah, sehingga kita benar bisa membuktikan secara fisik juga bahwa itu memang nggak bisa lewat ini virus. Gitu ya. Porosity-nya itu tidak lebih besar dari ukuran virus. Oke. Wah. Artinya itu akan secara fisik itu udah kuat sekali itu nanti. Iya, karena itu nanti aspeknya ke aspek kesehatan ya. Karena kan kalau nanti virus lolos ke situ, itu juga betul. Membahayakan. Banyak orang nanya gini, Bro, kalau sudah ada genome, nanti swab itu masih perlu nggak? Nah, itu ada yang nanya tuh. Atau gimana tuh ininya?
Kalau menurut saya masih ya, karena kan sebetulnya gold standar kita kan swab PCR. Oke. Jadi kalau gold standarnya nanti nggak ada, kita nggak punya acuan gitu. Dan itu banyak yang marah kalau saya dulu di awal-awal ada Pak Menteri bilang nanti menggantikan PCR. Itu marahnya bukan ke Pak Menteri, ke saya kan gitu. Aneh kan? Loh, yang bilang kan Pak Menteri. Ya tapi ya, tanya Pak Menteri sana, itu nggak terima. Gitu. Jadi seperti itu. Orang kita tuh seperti itu. Ya artinya begini Prof, Nyun Sewu nih, boleh nggak kita berandai-andai? Okay. Ketika nanti di titik tertentu, alat ini kan berarti tingkat kepercayaan kita tetap dia sudah sangat tinggi. Karena tadi sudah mendeteksi banyak sekali, berbagai variasi, sekarang sudah terbukti dia valid kan gitu. Termasuk mutasi Pak. Oh, oke. Termasuk mutasi. Itu artinya kalau iya. Mutasi kalau itu valid, ada pasiennya, tinggal dideteksi, dirapihkan aja kan gitu. Ya. Nah artinya ketika itu sudah benar valid, berarti dia bisa digunakan untuk ngetes orang dan begitu orang itu dinyatakan positif, ya udah dia positif. Ya. Tidak mungkin akan sampai sana. Akan sampai sana. Sehingga beban PCR tidak lagi berat. Siap. Artinya ini kita lagi bicara kemungkinan kan Prof ya. Karena secara ilmiah, ya saya kira PCR juga mengalami proses begitu dulu kan diuji. Ya pasti Pak. Sampai sekarang pun PCR juga nggak 100%. Exactly. Sampai di titik tertentu kita percaya ini sudah merupakan standar gitu. Ya. Dan artinya kemungkinan harus menjadi seperti itu juga tentu ada kan, akan menjadi pasti standar tertentu. Ya ada keyakinan harus ke sana Pak. Jadi, siap. Tapi kita nggak pernah berani mengklaim bahwa ini akan menggantikan PCR. Oke, wah ini sangat bagus itu. Jadi jangan sampai kita nanti overclaim, nanti ditawain semua orang. Gitu. Kalau untuk soal keamanan sekarang Prof. Kondisi tubuh seorang, ada yang hamil, ada yang sakit, ini itu segala macam itu diantisipasi atau nggak ada pengaruhnya? Nggak ada pengaruhnya. Kalau ini nggak ada pengaruhnya. Jadi di dalam kajian kita di diagnostik itu lengkap sekali itu rekam medisnya dalam keadaan hamil, merokok, atau yang punya asma dan sebagainya itu rekam semua. Dan itu semua nanti dipublikasi yang kelihatan semua. Kita bagian tabel-tabel itu ya, apa signifikasinya berapa terhadap nilai rate apa namanya kalau populasi tadi sebagai sensitivitas dan spesifisitas dan seterusnya. Oke. Nah kembali ke tadi hasil, boleh nggak nih saya benar nggak nih pemahaman saya? Sebenarnya dideteksi itu bukan virus ya Prof ya? Betul. Bukan virus kan? Itu di masyarakat masih keliru virus. Oke. Tapi hasil dari kerja virus itu yang berupa partikel dan komponen ini yang merupakan bukan kerja kalau itu merupakan hasil reaksi metabolisme antara si virus dengan sel epitel pada saluran nafas. Oke. Jadi adanya itu yang kemudian dari interaksi reaksi metabolisme itu menghasilkan senyawa yang khas yang misalnya dalam COVID ini adalah etilbutanolnya tinggi sekali gitu. Tapi isopropanolnya rendah sekali misalnya gitu. Siap. Betul sekali. Berarti bukan virus betul ini saya kira ini clear ini. Bukan virus. Nah, lalu saya juga nggak tahu nih pertanyaannya valid apa enggak. Ini sensor yang dipakai sensor apa? Itu ada yang tanya gitu. Itu benar? Sensor yang dipakai semuanya berbasis metal oxide semiconductor atau disebut dengan MOS sensor, metal oxide semiconductor. Jadi material itu mengapa kita pakai karena itu adalah material yang sudah robust. Jadi robust proven gitu ya? Ya stabil sekali. Bahkan kita punya 2008 sampai sekarang nggak rusak. Dan itu dipakai untuk eksperimen mahasiswa untuk latihan. Sampai sekarang aman. Artinya tidak mudah. Nah, memang kita harus paham juga perlakuannya itu. Pertama, kalau kita menggunakan sensor seperti ini, kemudian kita memercikkan air, dan air itu masuk ke dalam sensor itu. Nah, sensor itu kan panas, Pak. Sensor ini hanya aktif ketika permukaan sensor itu suhunya 300-an derajat. Oke. Nah, kalau di dalam elektronik itu sederhana, 300 derajat itu bisa dihasilkan hanya dengan 5 volt DC itu. Oke. Iya, jadi 5 volt DC itu sudah bisa mengcover 300 derajat Celcius. Suhu segitu ya? Suhu segitu, tapi suhunya tinggi kan begitu. Maka ketika ada percikan air masuk ke sensor, ini hati-hati juga. Karena kadang-kadang kan orang latah ya, saya mau mendeteksi bau kopi. Kopinya kopi seduh itu. Ya kan? Airnya masuk ke ruang sensor, masuk ke permukaan sensor, itu bisa cracking.
Permukaan sensor bisa karena dia sedang keadaan sangat panas ya. Suhu tinggi masuk air, maka dia kan semacam kayak kena stres gitu kan. Cracking. Ini seperti inilah Prof. Seperti kita minum kopi panas, masukkan es batu atau bara api. Ada bara api. Ya kan nanti ya mungkin kita nggak melihat sampai ke mikroskopiknya ya. Berarti kan kayak bahan meledak atau apalah gitu ya. Betul. Oh iya. Jadi kalau udah cracking berarti rusak. Nah, nyuruh saya berarti kembali ke situ. Nah, ini kan kita mengklaim ini kita produksi. Sebenarnya apa yang kita tidak bisa produksi di sini, komponennya yang kita masih bisa harus beli dari luar, Pak? Jujur aja begini, sebetulnya kita itu kan nggak bisa produksi apa-apa sebetulnya. Siap. Dari sini sebenarnya kita sadar bahwa ini mau diteruskan seperti ini atau mau kita itu bergerak untuk mengimprove diri gitu ya. Tapi begini Pak Adi, kalau kita itu bermulanya selalu dari semua dalam negeri, ya nggak bisa, kita tuh nggak buat. Emang kita tuh punya pabrik resistor? Nggak punya. Kalau kita punya itu resistor yang toleransinya terlalu besar, 10%, 20%, itu kan ngaco kalau resistor gitu. Itu baru komponen yang paling murah itu, yang harganya mungkin hanya Rp100 gitu. Kita nggak bikin. Apa kita bikin transistor? Apa kita bikin IC? Gitu. Enggak juga kan Pak. Itulah kemudian kesadaran kita itu untuk tinggal kita tuh mau kemana kan sekarang itu. Pak Menteri pun sudah kita kasih tahu. Menarik sekali ini. Pak, ini nggak ada loh Pak, ini nggak bisa dibuat di sini, nggak buat ini, nggak bisa di sini. Nah, kawan-kawan tadi saya dengar sendiri, Pak itu kan Bapak itu cuma kerangke ya nggak apa-apa. Gitu. Siap. Bayangin gini, dulu ini aja lah yang ketika rame-rame BlackBerry ya. BlackBerry betul. BlackBerry itu Pak, itu tuh suppliernya tuh dari 38 negara. Iya, jangan dikira itu produk dari mana? Kanada. Dari Kanada itu ya? Kanada ya betul. Kanada. Bukan produk Kanada itu. Itu casingnya aja itu dari Cina Pak gitu. Saya kemarin kan waktu ke Taiwan itu, mereka kan semikonduktornya keren sekali ya Prof. Keren. Dia bilang gini ke saya, kami memang tidak punya produk yang keren katanya. Ada cuma HTC ya. Tapi di semua barang yang kamu pegang hari ini, semikonduktornya dari sini. Betul seperti itu. Nah cara berpikir kita tuh dibalik juga boleh. Saya nggak bisa menghasilkan sesuatu yang bisa langsung kamu pakai gitu. Kelihatan pakai seperti sekarang ini ya misalnya itu. Tapi di jalannya itu pasti pakai produk saya kan gitu. Tinggal dikalikan aja tuh Pak itu Pak. Itu. Atau sebaliknya, apa yang ada di pasar itu kita pakai, itu juga bisa. Betul. Nah, ini menarik proses. Jadi terima kasih sekali nih. Saya kira ini satu insight yang menarik. Yang penting kan kita tidak mengklaim sesuatu yang salah kan gitu ya. Kita tidak mengklaim sesuatu yang tidak kita bikin itu satu. Kedua, kalau soal inovasi menurut saya memang inovasi itu macam-macam memang. Tergantung mau kemana. Apa kita mau bikin isi perutnya atau kita memang di keahlian merangkai, karena merangkai itu sendiri adalah inovasi juga, jangan salah. Dan lucunya lagi Pak, saya di medsos itu sering dilapori, saya nggak aktif di medsos. Sebaiknya nggak usah Prof, itu malah nanti. Hanya dikasih tahu gini, itu Pak diketawain Pak, masih pakai Arduino gitu. Oh ya nggak apa-apa. Tapi kalau ke tempat saya tak tunjukkan nggak ada Arduino di dalam gitu, nggak ada gitu. Kita tuh desain sendiri gitu, misalnya desain sendiri. Tapi kan bukan produk Indonesia Pak. Ya bukan, komponen itu saya beli semua gitu. Itu nggak ada di Indonesia produk itu. Terus kalau nggak ada produk Indonesia, terus kita mau nganggur gitu? Ya nggak juga kan gitu. Betul sekali. Gitu. Saya ingat ini Pak, mungkin nanti kalau ada waktu agak santai, nggak tahu kalau Bapak suka nonton film atau enggak. Ada film judulnya Flex of Genius. Ini Pak, ketika orang yang menemukan ini wiper kendaraan. Iya. Itu kan sederhana kalau sekarang ya. Iya. Dulu itu kalau di film itu diceritakan wiper itu geraknya cepat gitu. Iya. Nggak bisa diubah-ubah kecepatannya. Ada seseorang yang agak nakal gitu mikirnya, kalau hujannya nggak terlalu deras, ngapain ganggu kan? Nah, kan gitu. Nah dia bisalah mengubah itu menjadi kecepatannya diubah lah kayak gitu. Padahal itu kalau di elektronika kan itu hanya pakai potentiometer kan gitu. Persis. Nah di zaman itu diciptakan, lalu gini ceritanya Prof. Inovasi itu diajukan ke Ford, ditolak, gitu kan. Tapi kemudian belakangan Ford ternyata pakai diam-diam ini. Terus dia kan menuntut. Nah di dalam pengadilan itu dibilang gini, coba kamu tunjukkan mana inovasimu yang kamu klaim itu.
alatnya nggak ada yang baru, komponennya nggak ada yang baru segala macam. Semua orang juga bisa bikin gitu ya. Itu kan persis seperti sekarang ini. Kalau benar. Terus cara dia menjawab gini, Prof. Dia ambil satu novel, disuruh hakim itu membaca novel itu halaman pertama. Coba Bapak baca, ada nggak kata-kata baru di novel itu? Ternyata nggak ada. Semua kata-kata dipakai orang. Iya. Tapi dia bilang, adakah yang menolak novel inilah buatan si penulis itu? Iya. Biarpun dia menggunakan semua kata-kata yang pernah dipakai orang. Iya. Semua itu. Kan kira-kira begitu, Pak ya? Pastinya terletak pada merangkai itu. Iya. Bukan karena soal, kalau kita harus menciptakan semua kata-kata baru ya repot banget bikin novel gitu. Iya. Bahkan ini Pak Andi, konsep TKDN itu bagi saya itu orang bingung gitu sebetulnya itu. TKDN itu kan memaksa kita agar komponen dalam negeri tinggi gitu. Tapi faktanya kan kita memang untuk kasus-kasus seperti itu kan nggak ada produk dalam negeri. Ada nggak industri semikonduktor di Indonesia? Ya nggak ada. Industri telo ada, tapi industri semikonduktor nggak ada. Gitu. Ya artinya semuanya harus dilihat dengan perspektif yang luas lah gitu ya, Prof. Jadi kalau kita belajar, kemudian saya menggeluti standar ya. Namanya di BSN dan sebagainya itu. Jadi kita bisa belajar bahwa handphone, saya sebutkan handphone merek Samsung itu kalau dibedah itu bukan dari Korea semua gitu. Betul sekali. Gitu. Korea mungkin hanya sebagian kecil dari Cina, dari mana, dari Indonesia, dari ini dan seterusnya. Gitu. Makanya tadi saya bilang itu, Prof, yang di Taiwan itu, dia bilang gini, kami memang nggak punya iPhone atau Samsung katanya, tapi di semua perutnya Samsung dan perutnya iPhone, itu dari sini. Iya. Itu satu sisi kan, satu sisi. Nah kita tuh nggak di dua-duanya masalahnya. Oh siap. Belum Pak, kan tapi nggak tahu dengan seperti ini kan kami kemarin sudah ada kesempatan untuk ngobrol dengan Pak Menteri, bahwa dengan beliau-beliau yang pegang keputusan, kebijakan gitu ya Pak. Jujur aja Pak, ini kan semua komponen impor, bukan semua, sebagian impor. Nah kalau ini kita tidak pernah sadar bahwa ini impor itu juga cost juga kan gitu ya. Maka ya sudah, kita akan hidup selamanya kan seperti ini. Itu kan sudah berdasarkan Pak. Tadi statementnya Prof. Kuat itu menarik sekali dan itu benar saya kira. Memangnya karena kita nggak punya komponen lalu kita diam, itu malah lebih buruk lagi. Yang penting kita banyak orang itu mencibir di situ. Tapi sementara yang mencibir itu nggak berbuat apa-apa. Itu kan banyak sekali. Nah makanya kalau jadi peneliti itu jangan baperan. Kalau baperan nanti sakit hati gitu. Nggak boleh baperan tapi harus berperan ya, Prof. Gitu. Ini tadi kita udah bicara soal, nah kan itu berarti consumable partnya atau bahan sekali pakainya itu yang kantong itu tadi ya, Prof. Kantong itu, Pak. Itu sejauh ini produksinya bagaimana atau di mana itu, Prof? Produksinya ini sebenarnya ada di wilayah Jakarta. Kita produk dari konsorsium kita juga. Tetapi itu ini khusus untuk ini saja atau memang itu ada kantong sebelumnya bukan untuk itu. Maka sebelumnya untuk kantong darah, untuk urin. Ya, tapi tidak semua itu kemudian bisa kita terima sebagai consumable dari Jinos. Jadi kita bawa ke lab dulu mana yang tidak mengganggu sinyal kan gitu. Siap. Kan ada juga yang ngirim sampel itu dari karet alam. Oh itu baunya dengan sinyal asli untuk COVID saja itu bisa berlipat-lipat tingginya gitu. Sehingga sinyal COVID itu seakan-akan hanya noise gitu. Noise yang tenggelam di atau datanya itu tenggelam dalam noise gitu. Siap. Saya bisa bayangkan. Maka kita recheck. Ada juga yang mengirim sampel plastiknya itu dari bahan degradable. Idenya kan bagus ya. Sebulan Pak ini jadi tanah gitu. Dibuat dari apa? Dari singkong. Gitu. Begitu dites, baunya itu bau kue Pak. jadi nanti bau COVID itu, bau napas orang COVID itu tenggelam di bau kue. Siap. Karena memang ini menarik sekali nih, karena yang kita deteksi memang soalnya aroma gitu ya. Aroma. Kalau ada kantong yang punya aroma ya jelas dia akan dominan di situ. Ya, makanya kemudian orang-orang tanya saya kan, saya nguji langsung itu, yang menentukan ini saya. Kebetulan saya kerjakan di rumah Pak. Malam hari gitu saya cek, pakai rusak data enggak gitu seterusnya itu. Kemudian singkat cerita jadi
kita sudah menentukan plastiknya jenis ini, dan nanti kalau ada yang mau ganti baru lagi harus lewat lab lagi atau lewat saya dulu untuk kita cek. Siap. Kenapa? Karena kalau selain itu kita nggak punya tanggung jawab moral maupun material kalau nanti sinyalnya tidak betul dan hasil deteksinya tidak akurat lagi gitu, tidak tepat. Berarti di spek alat itu sudah disertakan itu kan bahwa plastik yang dipakai segala macam ada apa namanya embosnya. Nah, Genus juga ada, walaupun itu juga bisa dipalsu ya. Tapi setidaknya memalsu itu kan dia harus buat cetakan yang harganya 25 juta itu. Ya, perlu effort ya. Iya. Oke. Dan ini produksi di Indonesia dan itu bagian dari konsumsi ini juga, betul ya Pak? Ini rencana kita expand nanti produknya di Jogja Pak. Biar ekonomi di Jogja juga tumbuh, karena kan ini idenya kan untuk menggerakkan banyak ini orang. Dari yang sekarang aja ini Pak, nanti kalau kita produksi yang bulan Januari kan kita targetkan 3.000 atau 5.000 ya. Itu kita bisa menyerap mahasiswa yang baru lulus itu. Ya, itu bisa kita serap bisa ratusan orang. Untuk assembly, bukan untuk assembly. Kalau elektroniknya kan udah otomatis semua Pak. Udah otomatis dan ini. Dan ini satu lagi Pak, konsep industri yang sekarang ini yang saya coba terlibat itu adalah sebuah industri itu tidak harus mempunyai infrastruktur semuanya. Oke. Jadi bahkan mitra industri kami itu ada yang pegawainya itu cuma 6, tapi omsetnya sebulan bisa puluhan miliar misalnya. Wow. Itu yang memproduksi apa itu Bro? Part dari elektronik. Jadi ada industri yang memang menyediakan mesin untuk membuat elektroniknya itu, masang komponen itu Pak. Oke. Mesin itu. Ya kita sebut dengan pick and place. Ya. Kalau yang skala lab kita punya pick and place itu. Siap. Ya, tapi kan ini kapasitasnya paling sehari hanya beberapa puluh. Ini kan sehari bisa ribuan gitu loh. Berarti katakan di step tertentu dia mesin itu dilakukan ya, memasang ini. Ya, mesin itu kan dimiliki oleh perusahaan tertentu. Saya sebutkan merek-merek rice cooker aja lah, itu kan macam-macam ya. Ya itu kalau itu yang produksi satu pabrik Pak. Kemudian di packing, dikasih label merek-mereknya tertentu gitu. Gitu. Tapi botnya itu sama, kalau dibuka itu sama itu. Ya. Ini mirip dengan ini Pak. Jadi efisien. Jadi industri itu nggak perlu punya pabriknya. Tetapi dia nyewa kan gitu loh. Ini kan konsepnya seperti itu tadi Pak, sharing ekonomi atau cloud mungkin sebenarnya kan dalam konteks yang lain ya, cloud. Sharing facility atau sharing apa ya namanya? Ya, saya kira. Sharing facilities ya. Oh gitu. Nah kembali ke situ berarti sebenarnya ini assembly-nya Genus itu kan di Jogja betul ya? Di Jogja assembly Genus itu harus dilakukan atas nama perusahaan yang punya izin CPAPB. Cara pembuatan alat kesehatan yang baik CPAPB ya gitu. Jadi yang punya sertifikat itu UGM melalui Swayasa. Jadi itu seakan-akan produknya Swayasa gitu. Nah, Swayasa kan nggak punya akses ke mesin-mesin tadi, nggak punya akses untuk membuat pneumatiknya, nggak punya akses. Itu kumpulkan aja, terus kita rangkai. Tinggal koordinasi dan macam-macam. Saya kira sekarang dengan WA Group itu ramai Pak, jam segini ini biasanya ramai melaporkan ini, melakukan ini. Iya. Artinya dengan kata lain ya, satu barang Genus yang satu kotak itu sebenarnya diproduksi di banyak tempat tuh Pak ya? Banyak tempat, betul. Banyak tempat. Termasuk assembly-nya itu nggak di satu tempat. Karena Pak, kalau satu tempat nanti di STP UGM itu nggak cukup. Nggak cukup. Masa mau bangun lagi, kosnya tinggi lagi gitu. Ya, sementara di tempat lain ada yang bisa dipakai kan? Bisa Pak, dan murah Pak, gitu. Ya. Termasuk tenaga kerjanya Pak, gitu. Gitu iya, betul. Daripada kita bikin perusahaan baru yang coba kalau kita merekrut orang baru melakukan assembly sampai quality control-nya itu, berapa cost-nya itu, berapa training kita dan terusnya. Ini ada perusahaan yang sudah menyediakan mesinnya, ada mesin untuk assembly dia nggak perlu tahu ini untuk apa, pokoknya hafalkan itu, ini tancapkan sini, gitu. Karena sebenarnya kan masih manual kan, nggak bisa pakai mesin kan. Jadi, betul Pak. Karena kalau semua karyawan dijelasin kayak gini nanti nggak jadi tuh barangnya. Nggak jadi. Jadi gini Pak, level assembly itu Pak. Kita tuh dari industri mitra itu, industri konsorsium itu sampai punya standar gini. Assembly itu harus sesuatu yang mudah. Sehingga standarnya itu anak lulus SMP, bukan SMA, itu
itu bisa ngerjakan. Gitu. Oh. Jadi kalau dikerjakan anak S1 itu upper spec katanya. Oke. Gitu. Sampai sebegitunya Pak. Itu menarik itu. Saya baru aja mempelajari ini kemarin istilah manufacturability. Iya. Gitu. Jadi alat itu katanya yang bagus desainnya adalah ketika dia mudah diproduksi ketika sudah ini ya Prof ya. Ya betul. Risetnya memang tentu harus repot dan rumit. Tapi ketika sudah produksi tahap-tahapnya itu harusnya easy to be manufactured. Ya betul. Termasuk QC Pak. QC itu pekerjaan yang luar biasa. Jadi satu QC itu kemarin yang sebelum kita baru produksi ratusan itu kita lakukan sendiri satu-satu Pak. Itu satu mesin mungkin butuh sekitar ya 20-an menit lah gitu. Kalau mungkin 10.000 kan berapa jam nanti gitu. Betul. Makanya kemudian kita bikin sistem yang QC-nya itu otomatis sekarang itu. Nah, sehingga satu mesin itu nggak perlu bermenit-menit. Cukup 1 menit aja sambil jalan gitu. Jadi kalau 1.000 ya 1.000 menit saja kan. Itu kalau satu lain ya. Kalau kita bikin satu lain ya dibagi 10 kan. Iya. Jadi makanya saya juga sedang belajar praktek bagaimana industri itu efisien. Siap. Dan itu kan adalah temuan tersendiri lagi kan itu Prof ya? Iya, tapi ini hanya saya renungkan aja Pak, gini ya gitu. Karena kan kita fokusnya bukan ke engineering ya, jadi bukan ke apa namanya semacam teknik industri gitu ya. Iya. Yang mengoptimasi suatu sistem atau proses produksi gitu. Ya. Artinya kalau kita bicara produksi lagi, itu akan diproduksi massal semassal apa itu Prof? Sebetulnya Pak, ini pasarnya juga nggak besar-besar amat sebetulnya Genus itu ya. Mungkin estimasi kita tuh maksimum tuh 30.000. 30.000 ya. Tapi sekarang hari ini tadi itu sudah 14 sekian, hampir 15.000 sebetulnya. Oh, hampir setengah. Baru 10 hari dari diumumkan 11 hari lah izin edar gitu. Jadi animo yang sangat tinggi. Wong itu udah ada yang pikir-pikir begini Pak. Kalau saya beli mesin 60 juta, 62 juta gitu. Kemudian saya sewakan ke tetangga-tetangga yang di sini daerah hitam gitu ya, hitam atau merah gitu. Kemudian saya buat mobile, layanannya baik, sehari bisa menguji 200 orang. Kalau dicas 25.000 kan sudah berapa Pak? 25.000 kali 200. Udah berapa ya? Udah berapa sih ini? 500.000 lebih ya mestinya. Iya. Nah, jadi hitungannya seperti itu sehingga satu bulan tuh 62 juta mesin itu udah kembali modal gitu. Udah sampai gitu. Jadi Nah, nyambung itu sebenarnya berarti ini memang sebenarnya secara hukum boleh dibeli individu kan ya Prof? Boleh, hanya gini, kami tujuan semula untuk menguji massal itu menjadi tidak tercapai, maka kami ya memohon lah, bukan melarang gitu, memohon gitu. Mohon kalau yang beli untuk pribadi itu jangan dipakai pribadi itu, share aja kayak ini. Tetap bayar tidak apa-apa, bayar ini consumable-nya itu biar sustain itu. Tetapi sambil apa namanya membantu lingkungan kita gitu. Umumkan aja terus terang itu. Siapa yang mau tes COVID langsung ke rumah saya, atau di tempat kakak umum atau ada petugasnya itu. Itu kan lebih kena juga ya, daripada pakai sendiri habis itu nanti masukkan lemari gitu. Ya. Mungkin artinya dengan kata lain, walaupun sekali lagi tidak dilarang, tapi kita menyarankannya itu komunitas. Ya memohon, bukan menyarankan. Kalau menyarankan itu terlalu halus, memohon itu lebih katanya halus tapi itu menekan sebetulnya. Oke. Artinya kalau misalnya orang yang punya akses terhadap komunitas itu akan lebih baik ya. Katakan mungkin desa, camat gitu ya. Kalau yang ini malah. Iya. Misalnya satu kecamatan ada satu, terus diumumkan warganya, siapa yang merasa terpapar langsung aja datang ke sini bawa Rp20.000. Siap. Mungkin akan cepat juga. Atau itu di puskesmas. Kan setiap puskesmas. Setiap itu kan ada puskesmas ya, setiap kecamatan ya. Itu mungkin bisa juga. Iya, betul. Tempat. Tapi jangan puskesmas jangan buka jam 8, tutup jam 12, rugi nanti. Ya 24 jam lah gitu. Betul, karena memang situasi yang luar biasa memerlukan tinggal dibuat shift aja untuk mengoperasikan itu. Anggarannya diambil kan dari situ. Iya. Nah, terkait itu berarti kalau memang mau membeli misalnya ini kemana ininya, Prof?
Sudah ada Pak unit bisnisnya, namanya Pak Anton ya, udah ada. Oke, siap. Mungkin kalau nggak tahu kalau di web UGM ada nggak ya? Saya itu sering ditanya itu Pak, kemana Pak itu? Ya saya itu sebenarnya bukan orang bisnis, saya itu peneliti, sehingga kalau mau beli tanya ke unit bisnisnya, namanya Pak Anton, ada nomornya ini gitu. Oke, siap. Gimana Bapak? Ya saya kan peneliti, harus kembali ke lab lagi, meneliti lagi kan. Idenya gitu loh Pak. Betul. Gitu. Nah, terkait dengan tadi kan kita udah bicara soal bagaimana izin edar segala macam di Indonesia. Ya. Kalau di tingkat internasional, ini memang ada pengakuan atau bagaimana ininya? Saya bahkan tidak bisa bertanya. Ya. WHO misalnya. Itu kita ini Pak diliput sama ABC ya, Australia ya. ABC. Ada linknya Pak, udah baca belum Pak Andi? Belum ya? Dereng, ini nanti saya bisa cek. Itu alhamdulillah ini pendapat dari epidemiologi sana. Itu saya baca yang itu, yang Australia ini. Ya, itu imbang. Artinya imbang itu dia tidak menganggap ini permainan kaleng-kalengan gitu, tapi artinya secara saintifik ada itu bukti begitu. Jadi Senin itu saya diminta wawancara radio SBS ya. Australia juga itu. Besok Senin jam 11. Dengan Sinten, Ibu Mbak Dian bukan? Mbak Sinten nggih, saya lupa nanti. Sri Dian atau siapa itu? Sri Dian ya. Oh iya, ini teman tapi ya. Maksud saya beberapa kali nanti saya tanya Pandi gitu kan. Iya gitu. Bagus itu Pak, bagus. Sebenarnya kemarin diminta yang Senin kemarin, tapi saya kebetulan bentrok dengan acara yang lain, terus kemudian Pak, seminggu lagi Pak, Senin gitu. Ya, saya noted saya begitu terus kemudian. Ya. Siap. Yeah. Jadi banyak yang ini ya. Artinya ya mungkin kita memang ya masih jangka panjang untuk bisa ke luar negeri, tapi pengakuan saya kira nggak cukup ya Pak ya. Jadi kita harus menunjukkan bukti aja gitu. Nah, kalau ke WHO sendiri ada akses atau ada diskusi nggak? Ada rencana ke sana Pak. Jadi artinya itu memang kita harus ke sana. Yang pasti kan prosedur kita yang kita pakai mulai dari awal uji profiling sampai nanti post marketing ini kan sebetulnya sudah kita publish di clinicaltrials.gov. Itu standar WHO itu. Prosedur kita itu ya memenuhi standar gitu, tidak ngawur. Sebagai peneliti Prof, yang bagian yang paling sulit sampai di titik ini bisa nggak mendeteksi atau gimana? Kalau yang kami belum bisa selesaikan itu adalah pada menganalisis senyawa biomarker sebetulnya Pak. Senyawa biomarker dari COVID itu sebenarnya bentuknya apa atau sebenarnya sisanya awal. Kalau yang saya ceritakan tadi ada etil butanol itu kan sebenarnya penelitian orang yang saya nggak yakin itu akan sama dengan yang napasnya orang Indonesia gitu. Itu kan napasnya orang mana kan gitu. Sehingga mungkin perlu juga dianalisis lebih mendalam gitu. Ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua dari aspek ini Pak, etnis Pak. Kita juga belum mengarah ke multi etnis. Jadi misalnya orang Papua. Betul. Dengan orang yang, jadi kalau orang, mohon maaf ya, orang Papua yang pakai apa tuh? Kalau kita pakai apa? Atau yang nginang apa namanya? Oh iya, oke. Iya. Buah pinang itu kan? Buah pinang, betul. Yang merah itu kan? Iya, betul. Itu kan belum kita juga analisis gitu. Iya. Ada kebiasaan orang-orang mungkin di suku tertentu yang minum tuak. Betul. Bukan alkohol misalnya. Gitu. Iya, betul. Jadi itu kan kita belum sampai ke sana gitu. Jadi kita mau ke sana. Itu yang ketiga adalah kita belum tahu apakah walaupun di data-data kita sudah mulai pisahkan apakah kita betul-betul bisa mengidentifikasi bahwa ini COVID, ini bukan pneumonia gitu. Bukan. Jadi ini kan berarti kan masih ada tantangan-tantangan ke depan. Betul sekali. Nah, jadi kalau ada yang minat S3 di bidang ini kita open. Gitu. Gitu. Ada masih di sendiri melahirkan banyak sekali opsi, topik, akhirnya begitu, pertanyaan ya Prof ya. Terus yang keempat Pak, ini tadi baru ketiga ya. Ini juga sekarang isu tentang IoT ya.
Internet of Things dan sebagainya. Itu kan sebetulnya diharapkan untuk juga diimplementasikan di sini sehingga nanti alat itu di mana posisinya, kemudian yang dideteksi siapa itu sebenarnya kan mestinya terekam real time gitu ke cloud gitu ya. Nah ternyata setelah kita konsultasi ke UL standar di kemarin kita ada pertemuan dengan orang Jerman juga, dia menjelaskan bahwa belum saatnya ya kalau itu ALKES itu. Mengapa? Karena nanti dari cyber security-nya itu memang belum secure. Oh gitu. Ya, jadi nanti kalau ada orang otak-atik, otaknya itu diganti gampang aja positif jadi negatif. Yes. Kan terbalik Pak gitu. Betul sekali. Iya kan. Oh itu dihack katakan gitu ya mungkin ya. Iya betul. Jadi memang kita disarankan jangan pakai itu untuk yang medical. Oh siap. Nah, mengapa? Karena tadi security-nya memang belum sampai sekarang itu isu mengenai cyber security itu belum fix. Siap. Selalu ada orang implikasinya akan terlalu besar itu nanti. Akan besar. Dan implikasi false jadi berat. Mohon maaf tadi mungkin saya agak miss. Berarti data yang diolah oleh alat itu di satu saat tertentu itu disimpannya itu di mana tuh Prof? Di saat itu. Sekarang masih di lokal ya, jadi belum di cloud ya. Kalau data itu sebenarnya data itu hanya untuk ini Pak, tapi otaknya itu bisa kita remote dari Jogja. Oh oke. Jadi misalnya Pak Andi beli alat, Pak Andi sedang ke Papua gitu ya, kan belum bawa laptop Pak. Siap. Ya di sana baru beli laptop gitu. Gimana installnya Pak? Nanti di remote dari sini. Oke. Siap. Tapi kalau nanti sudah di remote sudah jalan, nanti ada berita tentang update software itu otomatis itu nanti tinggal klik OK gitu nanti dia. Siap. Jadi datanya sendiri ada di lokalnya dia kan gitu. Di lokal dia gitu. Ketika sudah dia beli softwarenya itu semuanya akan di lokal betul ya Prof ya? Di lokal. Itu data juga di situ dan itu kan bukan sesuatu yang besar banget ya sebenarnya ya. Enggak besar. Itu kan hanya data angka itu sebenarnya. Angka numerik dengan tidak terlalu. Numerik dari ya katakanlah kapasitas memeriksa beberapa ratus hari itu nggak akan. Enggak, itu lama Pak. Itu apa hard disk yang berapa sekarang ya? 1 tera itu ya. Itu nggak habis-habis lagi. Karena itu bukan citra ya Pak soalnya. Bukan citra itu. Jadi sebenarnya ukuran file satu pasien itu hanya kilobyte ya. Oh keren nih kilobyte. Seperti zaman kita ini Pak, programming pakai basic. Iya betul, yang pakai angka-angka juga kan. Jadi masih Pascal. Ya Pascal atau masih pakai K lah hitungannya, belum. Iya. KB betul. Oh menarik. Nah terus kalau lihat dari di luar itu Prof, di luar teknis ilmiah tadi ya. Bagaimana misalnya kalau kita bicara soal aspek politis gitu. Ini kan tadi kita bicara soal bagaimana negara mendorong agar lebih cepat, padahal itu seakan-akan seperti melanggar dalam tanda petik proses-proses ilmiah yang selama ini kita harus jalani. Itu ngalami itu Prof, gimana tuh? Ya pernah juga Pak, jadi kita itu jangan lama-lama, nanti keburu COVID habis gitu ya. Jadi kan nggak bisa kita tuh, kan tadi saya bilang kan bahwa setiap proses itu kita sekuensial. Nggak bisa ini melompati ini atau dibalik, itu nggak bisa. Karena syarat untuk ini terpenuhi dulu. Betul. Syarat untuk yang berikutnya ini 2 ini terpenuhi dan seterusnya sampai kita nggak. Maka dari itu sampai akhirnya walaupun kita itu apply untuk izin edar itu di minggu terakhir November Pak. Ya, baru bisa keluar itu akhir Desember gitu loh. Iya. Itu kalau orang bisnis kan udah rugi sebetulnya, karena mundur 1 bulan kan gitu. Ya. Tapi demi memenuhi standar-standar tadi, ya mau nggak mau gitu kita ikuti. Gitu. Betul, apalagi ini berurusan dengan kesehatan kan gitu, nyawa gitu. Walaupun alat ini tidak ada intervensi ke pasien, sebetulnya itu masuk kelompok B. Sebenarnya. Oh iya. Golongan B lah. Tidak langsung. Alat yang resikonya terhadap pasien itu sangat rendah. Gitu. Ada resiko misalnya jatuhannya kepala gitu misalnya itu baru. Tapi kalau dari segi ini nggak ada, karena kan kan kita hanya pakai nafas saja. Kalau Genus jatuh nimpa kaki itu beritanya bisa gara-gara Genus pasien patah ada mungkin. Tapi kan salah sendiri dong.
peruntukannya bukan untuk menjatuhi kaki kan. Iya, betul sekali. Iya. Artinya risikonya sebenarnya kalau semuanya benar itu. Ya betul. Makanya itu kelompok B, Pak. Kelompok B. Kelompok C itu udah mulai ada risiko. Kelompok D itu paling risiko, ada radiasinya, ada nuklirnya. Itu yang berat kalau. Betul. Termasuk yang intervensi, termasuk yang ventilator, Pak. Itu kan termasuk intervensi ke dalam tubuh. Dan langsung ada alat yang masuk. Ya. Apalagi ventilator yang dipakai untuk orang yang di ICU misalnya gitu. Kalau orangnya batuk gitu, kemudian sensornya nggak detect itu batuk, suplai oksigennya nggak jadi kan, Pak. Misalnya, jadi banyak sekali, dan itu makin golongannya makin naik itu makin berat ini memang izin edarnya tuh nggak betul. Bisa nangis lah gitu. Nah, kalau lihat dari alat kita udah bicara tadi sangat terbuka ya menurut saya ini. Saya jadi sangat banyak nih terserahkan. Kalau diminta untuk menjelaskan kekurangan alat ini atau apa sih harus diimprove dari alat ini jika memang perlu? Banyak, Pak. Banyak. Jadi ini bayi yang baru lahir itu memang sebelum semuanya kita tahu karakternya itu, Pak. Oke. Ya, jadi yang perlu diimprove lagi itu salah satunya adalah pada durability sistem pneumatik gitu. Jadi kalau genus ini hidup itu kan sebenarnya pneumatiknya kan nyala terus. Nyala terus dan itu kan naik namanya pompa ya. Salah satunya pompanya itu kan dia memompa itu kan nggak berhenti. Nah, jantung kita itu loh. Jadi ya tapi tetap itu dari pabrikannya memang punya umur berapa kali cycle, berapa cycle lah gitu. Atau berapa ratus ribu cycle itu juga ada umurnya kan. Ya siap-siap aja yang begitu-gitu. Artinya kalau kita bisa membuat itu dengan lifetime yang lebih tinggi, maka kita juga akan ini. Kan konsep elektronik nggak seperti itu, Pak. Elektronik itu kan kalau bisa tuh tiap tahun ganti. Betul. Jadi kalau Pak Andi punya TV 10 tahun yang lalu pasti udah ketinggalan. Bentuknya itu udah wagu gitu. Jadi memang desain elektronik kan seperti 2 tahun mesti ganti. Saya jadi ingat nih, saya punya TV Prof, saya beli tahun 2001 dengan menggunakan gaji pertama itu kalau itu urusan ini ya, urusan sentimen itu nggak saya jual sampai sekarang tuh, masih ada. Itu lain lagi tuh ininya motivasinya. Iya betul. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi kelemahan yang lain apalagi ya? Ya tadi itu mungkin ya kami itu bercita-cita untuk mengembangkan sensor yang ini Pak, yang low power consumption gitu. Jadi yang konsumsi dayanya kecil sehingga saya tidak perlu listrik PLN langsung gitu. Saya pakai baterai portable ABC, gitu. Baterai ABC 5 volt itu 1,5 volt, 3 volt gitu. Udah hidup gitu. Oh, sorry Prof, ini kembali ke sensor. Ini sensor yang sekarang dipakai itu dikembangkan sendiri atau kita beli itu? Kita masih beli. Oh, oke. Ya. Ya, konsepnya tadi itu. Pertama Indonesia nggak buat. Betul sekali. Tetapi kita tuh membuat Pak di lab itu. Tapi sensornya adalah sensor yang berbasis polimer dan kami belum bisa berani gambling setelah itu dengan durability yang polimer tahu sendiri kan. Artinya penyakitnya lebih banyak daripada yang metal oxide ini. Walaupun dia secara bahan sendiri dia. Secara bahan sendiri sudah artinya bukan sesuatu. Jadi paper saya kan hampir semua basisnya ke polimer kan, yang sekarang untuk terakhir terbit di SCS ya, jurnal yang saya suka juga tuh, atau di sensor aktuator B dan sebagainya. Itu kan sebetulnya itu sensor-sensor yang kita kembangkan di lab, dan itu sebenarnya apa ya namanya, kita hanya belum pede saja itu kalau itu diterapkan langsung di itu yang pertama. Yang kedua itu kan sebetulnya sensor yang dibuat di lab, belum mass production. Nah sekali lagi berpindah dari lab ke mass production itu ternyata bukan hanya mengalihkan jumlahnya Pak gitu. Jadi kalau kita seperti saya sampaikan tadi ya, jadi kalau kita membuat satu itu bukan kayak sempurna semua, bikin 2 masih mulai, bikin 5 makin beda. Mengatasi yang itu kan berarti kita harus tahu parameter. Betul. Kalau parameter nggak pernah kita ketahui, nggak teridentifikasi, ya nanti bikin 10 macam.
Artinya kalau boleh saya duga itu, ketika kita membuat sesuatu yang pertama, lalu jadi bagus, jangan-jangan sebenarnya ada sesuatu yang kita nggak paham di situ, tapi terjadi secara apa ya, boleh dibilang insidental, itu yang belum kita petakan. Begitu dibuat di yang kedua, ini belum kita. Itu malah kelihatan, Pak. Oh ini kok beda ya? Nah, baru kita kayak kalau orang teknik itu reverse engineering. Reverse engineering. Ya, jadi dipolakan lagi. Ini yang gitu. Baru ketahuan. Terus ini diperbaiki. Nanti bagian 3 beda lagi. Loh, kok masih beda gitu. Padahal yang 3 tadi udah yang masih ketemu lagi, Pak gitu. Jadi itu yang kami temukan di sini gitu. Yang ketemukan di sinus ini. Jadi saya jadi ingat cerita penemuan pil kina itu, Prof. Kalau ceritanya kan ada orang malaria gitu, banyak orang malaria, tahu ada seseorang jatuh di danau kalau nggak salah, tenggelam gitu, tapi dia selamat. Tahu dia juga selain selamat, terus sembuh dari malaria. Ternyata di danau itu ada pohon kina tumbang, yang getahnya itu mengkontaminasi dan secara tidak sengaja dia minum. Jadi penemuan kina itu sebenarnya begitu tuh awalnya. Oh iya. Betul. Lalu kemudian diteliti, kira-kira gitu. Jadi apa ya? Kebetulan kalau boleh kita bilang, saya kira di ilmiah kita juga kadang begitu kan. Sama, kadang begitu. Kok bisa gini? Nggak sengaja kan? Betul, nggak sengaja. Betul. Ada nggak sengaja lalu kita tim saya, kita publikasi di jurnal yang Q1 di Sensor Actuator yang itu saya ceritakan udah lama. Saya pengen di jurnal itu. Kemudian kapan ya gitu? Itu ternyata karena kita ketika membuat sensor gas itu sangat terganggu oleh kondisi humidity ya. Kelembabannya naik turun, sensornya nggak stabil gitu. Mana ya? Oh kalau gitu saya bahan ini saya bikin sensor kelembaban dulu aja gitu. Publish di Q1 malah gitu loh. Nah setelah itu ketemu, kemudian di device berikutnya itu sudah kita antisipasi gitu. Nah ini menarik nih. Apa yang kita anggap sebagai gangguan tadi ternyata adalah temuan tersendiri. Betul, gitu. Betul. Itu kita yang penting yang pasti memang peneliti itu memang nggak boleh diam. Artinya memang harus. Jadi selalu kalau saya tekankan ke mahasiswa saya. Kita kerjakan yang dari yang mudah dulu, baru kemudian kita improve dan seterusnya. Tapi sebagian besar kolega-kolega kita itu memikirnya ini kalau udah mikir rumitnya nanti nggak pernah jadi barang loh. Ini saya jadi ingat di bidang saya itu kan GPS, dengan juga tahu lah itu ya. Iya. GPS itu kan posisinya terganggu kalau atmosfer ada semacam gangguan lah kira-kira begitu. Jadi kalau kandungan elektronnya di atmosfer gimana, maka sinyalnya terhambat lalu posisinya tidak akurat kira-kira gitu. Jadi kandungan elektron di atmosfer itu adalah gangguan. Kan gitu. Nah sekarang justru dibalik itu Prof. Untuk bisa mengetahui seberapa kandungan elektron di jadi alat ukurnya kan. Gunakan seberapa kesalahan yang terjadi. Ini udah bisa tadi kan. Jadi ini yang kita kan gitu kan. Justru yang tadi kita anggap gangguan sekarang kita menjadi temuan tersendiri. Lalu kita melihat bagian tersendiri. Atau istilah yang lebih ekstrim lagi, eksperimen yang gagal adalah juga penelitian yang berhasil gitu ya. Betul. Kalau kita kalau kita memang berpikir untuk ini ya, atau tidak mudah menyerah nih Pak. Iya betul. Gitu. Menarik itu. Nah ini terakhir nih Prof. Kan ada maksudnya ada beberapa kontroversi lah seperti tadi Prof Bot juga bilang ada yang tanya ini, tanya itu, meragukan ini, meragukan itu. Bagaimana sih panjenengan dan tim itu menghadapi atau merespon seperti itu? Ya, itu sudah kita sadari dari awal Pak, dan kami juga tahu banyak senior. Kalau jadi peneliti itu pertama jangan baper, yang kedua jangan emosional. Terus kalau bisa nggak usah ikut menanggapi di media dulu gitu. Jadi pastikan pertama prosedurnya harus baku, metodologinya harus baku. Itu dulu. Itu harus dipastikan. Kalau itu sudah ada yang salah, misalnya gini. Mohon maaf ya, kalau misalnya saya membuat obat, kemudian saya ujikan pada orang-orang yang kalau dibiarkan aja sembuh, itu kan metodenya cacat. Walaupun itu jumlah orangnya banyak sekali, mewakili satu komunitas, mewakili suatu populasi gitu ya. Tetapi orangnya itu dikasih minum
minum bodrek aja sembuh lah misalnya, atau dikasih multivitaminnya sembuh, atau dibiarkan aja sembuh, suruh olahraga, dikasih makan begitu. Jadi ini sembuhnya tuh akibat obat ini atau karena dia tuh sebenarnya punya imunitas dan seterusnya. Nah itu kan berarti metodologinya salah dan seterusnya. Jadi untuk mempertahankan seperti itu ya, pertama itu dipastikan dulu prosedur, kemudian SOP ya, atau istilah itu protokolnya lah, protokol risetnya itu ya itu harus standar. Ya itu harus dilalui. Kalau tanpa itu ya kita nanti jadi potensi salahnya juga banyak kalau seperti itu. Termasuk samplingnya itu apakah harus makanya kita pilih yang multi center tadi Pak. Jadi jadi harus mengapa kita pilih Jakarta itu di situ misalnya. Karena Jakarta itu punya representasi suku misalnya gitu. Heterogen sekali. Semua suku ada masuk di situ. Jadi bukan suku tertentu saja yang kena COVID, suku macam-macam kena COVID. Kalau di Jogja saya nggak cerita karena memang itu yang paling mudah diakses waktu itu ya. Terusnya, kemudian juga ya banyak hal lah saya kira. Itu pertama kita harus pastikan prosedur sama protokol-protokolnya itu baku. Nah kalau udah begitu, saya kira nanti kemudian juga analisisnya Pak. Itu juga punya pengetahuan menganalisis data gitu. Jadi bukan hanya ditarik garis lurus, garis kayak kurva normal, bukan seperti aja. Jadi kita harus banyak tools yang kita harus paham juga kan gitu. Nah, dengan demikian maka kita harus percaya diri data yang kita analisis itu valid kira-kira. Siap. Itu sih kuncinya itu. Jadi kalau prosedur semua sudah baku, ini udah baku dan semua kita anggap sudah oke. Ya mengapa kita harus khawatir kan gitu. Nah gitu. Ini sangat bagus ini. Nah, oke Prof, ada tapinya. Saya juga yakin ini intervensi politis atau kepentingan non teknis itu misalnya membuat pemerintah kadang-kadang mengklaim atau ada yang overklaim itu bagaimana tuh yang seperti itu, yang seperti menyeret peneliti untuk ada di satu titik yang sebenarnya dia belum sampai sana. Ya kalau overclaim itu dari awal sudah terjadi ketika akurasi dari profiling 97% sampai detik ini masih itu 97%. Sampai tadi wawancara sore itu tadi di STP, saya kalau hari ini Pak Andi buka di Google kemudian ada Ganjar Pranowo, mohon maaf Pak Gubernur tadi kan datang itu, Ganjar Pranowo, Jinus gitu, keluar semua itu. Itu ada ucapan seakan-akan itu ucapan saya dan akurasinya 97%. Saya nggak bilang 97% gitu. Iya. Nah seperti itu memang. Artinya kalaupun ada angka 97 tadi kita udah ceritakan itu ya apa yang terjadi. Sudah. Jadi artinya gitu ya. Kan nanti ada orang yang WA Japri itu Pak bener Pak 99 baru kita jawab. Kalau sudah pernah kita jawab kita bikin template karena itu antisipasi nanti akan banyak orang tanya gitu. Ya dengan template saja. Kalau ditanya langsung ambil itu terus di paste di situ. Dan memang harus relatif agak panjang kan Prof kan? Oh iya pasti. Kan rumit tuh penjelasannya. Nah sayangnya media itu dia harus memotong itu menjadi kalimat yang pendek dan eye-catching. Ya saya makanya kalau dalam kasus-kasus yang nggak kritikal itu saya menghindari media tulis gitu. Jadi karena itu kan manipulasinya cukup besar itu. Dan itu berkali-kali saya terakhir hari apa itu ya, saya diajak wawancara, saya nggak mau. Mengapa? Nah, sampean bikin tulisan ini bukan kalimat saya loh itu. Iya betul. Jadi kalau ini sepanjang saya tidak potong-potong harusnya ini valid ya Prof ya. Saya percaya sama Adi lah gitu. Tapi ini benar gini, kenapa saya bisa nyun sewu nih, saya ngambil waktu jangan banyak sekali, tapi karena saya memang benar-benar pengen belajar gitu. Betul. Dan saya merasa sangat banyak nih saya belajar, bukan sekedar wawancara gitu. Tapi satu lagi nih kalau boleh Prof. Sekarang ini kan masyarakat kita itu tidak banyak orang baca paper ilmiah. Bukan hanya sekarang, dari dulu juga gitu. Kalau guyonnya supervisor saya tuh gini dulu, Andi, yang baca paper ilmiah itu 5 orang. Ya 6 orang lah sama reviewernya. Saking kita tahu bahwa paper ilmiah adalah sebuah bacaan elit kan ya Prof ya. Di komunitas tertentu itu maksudnya. Saya kira kita sama politik.
Nah, yang menarik kemudian sekarang media non ilmiah itu kan banyak. Betul. Dan masyarakat mencari pengetahuannya dari situ. Iya. Katakan nih, media sosial salah satunya. Saya terus terang kebetulan termasuk orang yang cukup aktif di media sosial. Kalau itu saya tahu lah gitu ya. Orang ngomong ini itu tuh di media sosial semua. Nah, benar nggak ini sekarang dugaan atau pertanyaan saya? Tim peneliti jenengan itu punya ini nggak, Prof? Semacam strategi bagaimana hadir di media-media yang lebih populer itu. Bukan untuk gaya, tapi justru untuk mengantisipasi agar orang tidak ada nggak? Ya, kecuali saya itu semua aktif di media. Kecuali saya tuh hanya didorong minggu-minggu terakhir ini saja, Pak, itu harus jawab gitu. Iya, saya jawab satu, saya kirimkan terus. Terus setelah itu apa selesai? Enggak ternyata gitu. Enggak, nah, contoh saya tunjuk kasus gini, kan kemarin ada namanya Pak Pandu Riono ya. Saya maaf, saya sebut namanya beliau. Kemudian beliau kan mengkritik mengenai genus ini. Mengkritik. Kalau boleh tahu beliau dari mana? Kalau tidak nyaman kita bisa sensor kayaknya. Dari mana? Dari UI. Dari UI. Oke. Kemudian tim saya emosi kan, terus. Udah Pak, nanti saya tulis di Instagram, saya tulis di Facebook, saya tulis di apa yang mau ditulis gitu, untuk menyanggahkan gitu. Oke. Terus saya sebagai ketua dan kemudian umurnya juga paling tua di situ tuh. Saya sadar betul itu. Kalau saya ikut larut di situ, maka udah habislah kita. Maka dari itu, ya saya nggak melarang mereka yang muda-muda itu untuk ini ya, untuk semacam tampil di media sosial kan gitu ya. Nah, walaupun nanti juga laporan ke saya, Pak, ini efeknya begini, Pak, ini begini. Itu bukannya tambah tenang, tambah ribut kan gitu. Ya kan? Itu saya lihat begitu. Akhirnya saya putuskan begini. Gimana kalau kita malah pertemuan saja, silaturahim lah gitu. Oke. Iya, saya langsung minta nomor beliau, saya minta ini, terus kita undang, pakai Zoom juga begini. Selesai Pak itu. Oh gitu ya? Menarik. Iya. Ya ini saya ya. Jadi saya itu belum kenal dengan ini, tapi sudah maki-maki saya. Terima kasih gitu kan gitu. ya. Tapi dari situ kan saya udah bilang bahwa Pak, kami hadir di sini untuk apa istilahnya itu silaturahmi, kemudian ya menyambung persaudaraan lah gitu. Terus kemudian saya ingin mendapat masukan jujur gitu. Jadi barangkali jadi kita tuh harus masuknya itu jangan ini tinggi terus serangan tinggi kan. Maksudnya ya menyusup ke sistemnya itu, kemudian kita diskusi dan dari situ kita banyak sekali Pak masukan dan itu memang betul gitu. Betul. Ini contohnya yang gini. Contohnya ini saya kasih juga ke Pak Andi ya bahwa istilahnya itu kalau alat ini baru lahir terus Bapak tim peneliti ini tidak sadar bahwa itu baru lahir dan anak lahir aja kan merangkak dulu ini disuruh lari kenceng gitu. Gimana itu? Ya juga ya. Nah kalau Bapak itu nggak mau dikasih masukan, seakan-akan alat udah sempurna, ya kan? Ya sudah, Bapak nanti akan menanggung resiko sendiri di masyarakat. Gitu. Misalnya alatnya tiba-tiba ngehang, alatnya tiba-tiba apa? Kan ini belum pernah kita riset juga Pak. Gitu. Maka dari itu kami disarankan begini, silahkan dikomersialisasikan, silahkan dijual semaunya tim lah gitu. Tapi pastikan Bapak masih punya niat atau keinginan atau memang sudah direncanakan bahwa nanti Bapak itu tetap melakukan semacam yang tadi saya sampaikan, uji diagnostik post market. Ya kan? Apa gunanya dari uji diagnostik post market itu bukan hanya sekedar tahu bahwa ini ada yang nggak sesuai, ada yang sesuai, tapi yang lebih penting adalah untuk improvement gitu. Ya, jadi dan siapa yang melakukan? Independen Pak gitu. Jadi orang yang nggak punya kepentingan kan. Saya kira itu kan bagus banget Pak saran itu kan. Dan kita sebagai untuk yang mengembangkan alat ini kan juga nggak mau malu nanti ketika di masyarakat kemudian timbul semacam ya
kegagalan dalam menginterpretasikan seterusnya kan itu luar biasa, saran yang bagus menurut saya itu. Akhirnya begitu selesai, terus bilang ke saya beliau itu, nanti manggilnya ke saya tuh Mas saja ya, Mas Pandu gitu. Saya suka ini. Tadi pagi saya WA, apa kabar Mas Pandu, selamat pagi gitu. Bagus Pak, gitu ya. Jadi memang solusinya itu bukan. Kalau saya pribadi Pak, saya itu memang nggak bisa nulis yang halus, dan jadi caranya ya kita datang baik-baik, kita buka dengan tangan terbuka, kita minta masukan kan gitu. Karena memang kita bukan ahlinya di epidemiologi kan. Udah selesai Pak, cair semua gitu. Padahal di Instagram atau di apa saya dilapori di screenshot itu. Ini Pak, pertarungan antara UGM dan UI gitu. Iya. Ini Pak, apa namanya itu, UI itu iri Pak, karena saya luruskan, mungkin bukan itu gitu. Ya. Gitu. Tapi memang ini Pak, kalau sudah ditulis selalu di media itu memang nanti akan jadi berkembang, bisa lihat. Ya, kasusnya kemarin itu gini Pak, kemarin itu memang data yang belum selesai analisisnya itu, atau data yang sebenarnya belum penuh, belum selesai diambil, itu kemudian bocor. Kemudian diupload di medsosnya seseorang, kan cepat sekali, followernya banyak Pak, udah menyebar kemana-mana, kan di-download Pak, terus dianalisis sama beliau, ya kan semua miring Pak, gitu, semua miring, gitu. Itulah kemudian kita klarifikasi di sana, datang baik-baik, gitu. Pulangnya bagus sekali Pak, sampai sekarang kita malah. Nah ini bagi saya ini pribadi pelajaran luar biasa ini. Satu, tidak baperan tadi itu sama ulang lagi itu berarti kan dasarnya kan karena tidak baper. Lalu kedua, jenengan sudah sangat clear tadi mengatakan saya melakukannya dengan baik kok, prosedurnya benar, protokolnya benar, tidak ada niat jahat di situ, tidak ada niat untuk overclaim kan gitu ya, semuanya oke. Nah, kalau sudah begitu berarti kenapa kita harus takut berdiskusi kan, kira-kira begitu ya Pak? Betul. Begitu sudah kita aman nanti diskusi karena niatnya juga baik. Oh ternyata memang masukan dia bagus kok. Bagus. Dan tidak apa-apa juga kan itu. Begitu kita selesai meeting itu kita rapat kecil, semua betul ya, gitu. Bener ini gitu. Gitu. Jadi kita juga cari aman Pak, bukan berarti alat ini alat gagal gitu. Tapi kita betul-betul cari aman bahwa kepada pembeli untuk batch ini gitu. Harus dikasih tahu bahwa alat ini sebenarnya bukan alat yang sudah established. Maka dari itu minta kerjasamanya beliau-beliau ini yang pegang alat ini untuk nanti setelah 5.000 uji itu otomatis sistemnya akan nge-lock. Karena kita locknya itu kuncinya bisa kita kasih kan. Kalau nyetor data Pak gitu. Itu terpaksa Pak, karena orang Indonesia kan sulit Pak diminta itu kan. Jadi lock aja dengan gentleman agreement ya. Iya. Siap. Mau apa agreement kalau saya kan sudah bayar gitu. Ya iya Pak, ini demi merah putih Pak gitu. Siap. Begini. Iya, jadi gimana Bapak itu jadi pahlawan hanya dengan menyerahkan data itu. Gitu. Ya kan Pak, kontribusinya itu bermakna karena itu akan meningkatkan capability dari AI-nya misalnya. Dan saya kira dengan komunikasi di awal yang baik itu harusnya bisa dilakukan Artinya? Ya walaupun saya sadar betul nanti di lapangan nggak akan seperti itu Pak. Tapi kita udah mengusahakan ya 1-2% pasti ada yang masih baik. Jadi ya kadang-kadang ini Pak sebenarnya, makanya ada yang tanya juga, Pak kenapa nggak melibatkan orang teknik Pak? Ya sebentar, ini perlu saya sampaikan nggak apa ya? Mengapa saya nggak melibatkan? Bukan nggak mau melibatkan Pak, tetapi pada saat kita penelitian itu kita tuh nggak berani menjanjikan apapun kecuali perkosa Pak gitu loh. Ya kan Pak? Jadi nggak enak kita tuh ngajak seseorang yang mungkin dari awalnya memang belum frekuensinya itu belum resonansi gitu loh Pak. Kemudian ayo ikut penelitianku gitu loh. Tak jamin rekoso, kita nggak ada mau Pak gitu loh. Itu kasusnya. Saya bisa bayangkan Pak. Karena kan kalau namanya penelitian itu seperti apa ya, perkawinan gitu ya Pak. Ada iya betul Pak. Ya, kecocokan tidak.
cocokkan cocok tidaknya. Iya. Karena juga dari awal kita tidak bisa seperti Bapak bilang tadi tidak bisa janjikan apapun yang clear. Karena kalau sudah clear, kalau kata Einstein itu bukan penelitian Pak namanya Pak. Iya betul. Artinya saya tidak menjanjikan juga kesejahteraan Pak di situ. Oke, siap. Itu. Jadi makanya saya agak banyak diam sampai AI-nya Pak. AI-nya itu mengapa tidak melibatkan orang teknik informatika dari teknik atau ilmu komputer misalnya. Ya saya konsultasi sama kawan-kawan. Tapi mengapa mereka nggak kita libatkan? Sekali lagi, kami pada saat itu sampai sekarang pun Pak, itu kita tidak bisa menjanjikan kesejahteraan. Paling tak ajak rekoso, ya kalau mau gitu, kalau nggak mau. Iya betul. Kira-kira saya itu simpelnya begitu aja sebenarnya. Tapi secara prinsip, semakin banyak orang itu terlibat, itu sangat menyenangkan sebetulnya Pak. Siap. Dengan frekuensi yang relatif sama lah gitu ya. Jadi kecepatan sama, semangatnya sama dan seterusnya. Karena sebagian besar ada sebagian kawan-kawan kita yang mungkin kalau saya itu pun kalau pas bukan bidang minat saya kan juga nggak semangat juga kan gitu. Iya betul. Saya diajak ke Pak Andi penelitian tentang karakteristik GPS tadi itu ya. Aduh Pak Andi itu bukan bidang gue misalnya gitu. Misalnya gitu, betul. Misalnya gitu kan jika nanti nggak terlalu intens. Iya, setuju sekali. Kalau kita sih saya kira sangat paham itu. Kan sekarang orang melihatnya sekarang Pak. Ketika ini mungkin agak besar gimana orang kemudian bisa mengkritisi. Tapi ketika dulu Bapak mulai dalam senyap itu. Iya Pak, saya ingat juga Pak. Apa ya? Kita tuh sampai ngirim surat permohonan kerjasama uji aja ke rumah sakit itu. Mungkin yang accepted itu mungkin sekitar 30%. Artinya apa? 70% itu rejected. Apalagi mohon maaf ya, saya sampaikan. Jadi ada yang sampai bilang gini, penelitian apa toh hebatnya itu sampai gubernur aja dilibatkan gitu. Maksudnya itu kita tuh pulau nuwun biar dibantu, prosedurnya dipermudah kan gitu. Siap. Nah ternyata nggak mau juga. Sekarang menyesal gitu loh. Nah, menyesal tuh karena mengatakan saya Pak, kenapa saya dulu nggak ikut gitu. Jadi banyak gitu. Nggak nyalakan, itu kan sifat alami juga kan. Betul. Saya kira juga kita di satu sisi juga paham ya, apalagi orang belum yakin bidangnya mungkin seperti Bapak bilang. Iya. Ya, kalau beririsan ya wajar lah. Iya, apalagi apa ya, diagnostik pakai nafas itu kan masih meragukan. Tapi di luar itu sekarang dengan di stage ini, saya kira Prof Kuat dan teman-teman adalah kelompok yang sangat terbuka kan intinya. Kalau terbuka Pak. Kami itu paling open. Jadi kalau ini habis ini ada teman-teman yang mau masuk gitu, malah kita ajak, yuk kita bangun pohonnya itu. Bapak ngerjakan yang ini gitu. Nanti kan jadi pohon yang rindang sekali, buahnya lebat. Betul. Karena saya bayangkan tadi dari obrolan kita aja, saya sudah, walaupun saya bukan di bidang itu ya, sudah bisa melihat topik yang akan muncul untuk ditekuni itu ada banyak sekali. Banyak sekali Pak, banyak sekali. Jadi tadi kan baru tadi ya saya sebutkan tadi, karena ini belum ditanya orang, ya nanti kalau itu pneumonia gimana? Kalau ini kanker paru-paru gimana? Saya jawabnya selalu mudah, kerjakan yang kita bisa lakukan dulu. Caranya gimana? Ya kalau itu nanti direkam medis itu ketahuan itu kanker paru-paru atau dia pneumonia, ya dicatat dulu. Kalau nanti datanya itu ternyata nggak signifikan efek itu, kan bagus Pak gitu. Iya. Jangan kita mulai dari yang rumit, akhirnya kita nggak membuat apa-apa kan banyak kan kita gitu Pak, mikirnya itu rumit semua gitu, karena itu harus begini. Ya kita nggak jadi. Betul. Gitu. Yang penting kan istilahnya boleh salah tapi kan nggak boleh bohong gitu ya Pak. Betul. Dalam arti penting. Untuk dicatat semua bahwa berdasarkan faktor ini hasilnya begini. Apakah faktor X, Y, Z itu berpengaruh? Kami belum teliti. Kira-kira kan begitu. Tapi rekamannya sudah ada semua. Rekamannya ada kan gitu. Hanya memang itu belum meneliti langsung ke situ. Betul. Nah itu kan ini jadi satu kajian baru lagi Pak. Gitu anunya itu. Siap. Jadi memang ini akhirnya jadi cabangnya menjadi melebar-lebar itu kemana-mana. Okay. Nah terus satu lagi Prof, tentang media ini tadi, mungkin ini sekali terakhir aja. Menurut saya ini kelihatannya tuh menarik untuk Prof Kuat atau siapapun gitu memberikan
semacam statement-statement singkat di media atau media sosial yang benar-benar dari jenengan. Kalau jenengan lalu dikutip lagi itu sudah bisa jadi berubah tuh. Hanya kalau Janus ini punya grup, labnya itu punya grup tuh YouTube gitu, katakan 3-4 menit, tapi benar-benar address isu yang spesifik. Ya, jadi saya tangkap Mas Andi itu memang sudah kepikiran, itu namanya product knowledge, Pak. Siap. Jadi product knowledge itu sedang kita susun, memang ini iteratif, belum sempurna, karena begitu saya tanya secara acak dari itu, ada yang belum kejawab. Makanya tim saya sedang membuat itu, terus kemudian lempar lagi. Kalau saya tanya gini, terjawab nggak itu dari sekian itu? Kalau enggak, ayo buat lagi gitu. Jadi penjelasan itu iteratif, sehingga ya sementara ini saya enjoy dengan tidak membuka. Saya tuh punya Instagram punya, Twitter punya. Saya sudah follower jenengan sebenarnya Instagram. Tapi saya itu bukan apa-apa, saya itu karena saya tampil di situ terus ngomong, itu nggak menyelesaikan masalah. Kecuali saya misalnya udah yang dituntut tadi publikasi. Ketika publikasi nanti udah keluar, belum tentu orang tuh puas. Mengapa data ini nggak dikeluarkan, misalnya gitu. Ini kan data yang kita butuhkan, orang nggak dikeluarkan. Ya suka-suka aku, gitu. Tapi kan nggak boleh menjawab itu kan, jadi rame lagi. Jadi nggak pernah. Arti kaitannya dengan open science itu gimana, Prof? Kan ada istilah sekarang tuh, open data. Ada, namanya ini kayak, ya yang di Elsevier ada ya. Itu namanya. Kalau kita namanya ini Pak, supplementary data. Ada Pak, nanti juga ada cukup banyak itu supplementary. Walaupun tentu saja ini kesehatan, saya bayangkan juga akan ada mana yang privacy, mana ini itu tetap harus ini ya. Tidak semuanya akan. Kalau yang data apa tadi itu kan data mentah sebetulnya. Data mentah yang hanya sedikit diolah dikit, belum ada intervensi macam-macam. Karena ini gunanya adalah kalau ada orang ingin membuktikan dengan misalnya dia mengembangkan semacam metode atau model dari salah satu mesin learning tadi itu. Dan dia menghasilkan akurasi 100% gitu. Itu kalau tanpa data yang tadi data yang kita submit juga itu orang ragu. Betul. Ya, makanya kemudian dimasukkan di situ. Iya. Sehingga orang kalau mau mencoba tinggal download, dia running pakai softwarenya selesai kan gitu. Iya, siap. Nanti bisa buktikan ternyata nggak 100%. Iya. Siap, Prof. Jadi kalau itu saya tetap ini menyarankan kalau boleh itu tadi dengan media. Kalau supplementary nanti udah kita ikutkan banyak Pak itu kan. Oke, siap. Berlembar-lembar. Tapi memang gini Pak, jangan berharap nanti data angka per angka itu keluar. Yang sudah keluar itu data yang sudah diolah. Oh iya. Kan nggak mungkin orang nggak paham lah. Kita pun saya juga nggak paham data medis itu, saya paling nggak paham. Maka dari itu kalau saya itu stresnya itu bulan Agustus September, sariawannya banyak sekali. Hampir 2 bulan itu sariawannya bukan satu tempat, itu ada 6 tempat gitu ya. Mungkin makan udah nggak enak gitu. Saya persis seperti jenengan. Kalau stres sariawan saya. Sariawan. Tapi Pak Andi kan paling hanya seminggu kan. Ini 2 bulan Pak gitu. Ini artinya gini, saya itu kan penanggung jawab, kemudian di bulan-bulan itu ini kok mesinnya tuh masuk angin itu maksudnya hari ini baik, tapi kemudian bukan hari lagi, 2 jam atau 3 jam berikutnya tuh sinyalnya lemah gitu loh. Akhirnya kita bongkar, kita cek mulai dari flow meternya, kemudian flow-nya dicek normal semua, listriknya dicek normal semua, tegangannya stabil semua. Oh ya gitu ya. Nah gitu. Nah ini kemudian kita improve. Dari situ kita dapat ilmu baru gitu. Nah, jadi nah sekarang jadi kita tuh diselamatkan sebetulnya dari dari kondisi ketika ini kan masih dalam riset, kita sudah ditunjukkan bahwa ini salah gitu. Saya tak ambil gitu. Walaupun tadi ya daripada nanti salah yang tadi itu sudah dipasarkan gitu. Iya, betul. Jadi cost-nya tinggi sekali. Gitu. Tapi di saat-saat istilahnya low point begitu itu memang yang diperlukan adalah mental ya, Prof ya. Mental, Pak. Betul, mental dan akhirnya kita tuh harus mempelajari basic knowledge-nya lagi.
Saya cari itu apa namanya semacam datasheet dari masing-masing komponen itu kita baca, telaten ini gitu. Temulah di situ bahwa saya dan tim melakukan kesalahan di sini nih gitu. Itu yang nggak terungkap Pak, nggak terungkap. Nah itu dia tuh. Tapi kan proses pembelajaran itu tidak akan terjadi kalau tidak ada kendala itu tadi, Bro. Betul. Jadi kita itu selalu, iya sampean senyum-senyum, saya tuh sariawan gitu. Data sih, jadi komponen-komponen utama itu Pak kita baca Pak. Yang kita biasanya jarang kan baca data sheet. Itu satu sensor itu data sheet-nya bisa 10 halaman kan gitu. Gitu kan berapa sensor, berapa komponen gitu. Kemudian kita baca satu persatu. Iya, saya pun itu kan kadang-kadang seperti ini, Bro. Seperti nginstal software suruh baca term and condition. Kita nggak baca, agree aja gitu kan. Kadang-kadang kan begitu tuh. Iya. Apalagi kita merasa nih alatnya udah biasa kita pegang misalnya. Betul. Jadi ternyata ada bacaan-bacaan yang memang kita lewat gitu. Dan itu hanya kita mau terpaksa melakukan kalau terjadi masalah itu tadi ya kita. Dan saya bukan mendoakan, tapi kalau ada orang nanti mencontoh alat saya kan mudah juga dicontoh Pak. Beli, buka, kemudian dicontoh. Tapi kemungkinan yang beliau kan akan mengalami nasib seperti saya kemarin itu. Gitu. Alatnya masuk angin itu. Kemungkinan besar itu. Siap. Karena rahasia itu memang nggak pernah diungkap gitu. Jadi kan ada yang diungkap di publikasi, tapi ada yang nggak diungkap dimanapun gitu. Karena itu hal yang nggak nampak juga kan. Gitu. Dan di tim saya itu yang tahu hanya beberapa orang saja. Gitu. Jadi, wah ini kita sudah 2 jam loh ini Prof, 2 jam lebih. Nggak kerasa ya? Hampir 2,5 jam. Nggak kerasa. Ini saya itu istilahnya apa ya, genuinely interested gitu. Jadi benar-benar tertarik tuh dengan percakapannya Mas. Di samping tadi soal ilmiah, saya belajar banyak soal attitude peneliti. Kita memang di level tertentu tuh nggak boleh baperan itu. Terima kasih tadi nasihatnya. Mungkin yang terakhir Prof, kalau ada yang mau disampaikan apa saja, monggo. Ini mungkin menutup statement gitu kalau berkenan. Apa ya? Apa Pak Andi? Ya. Pertama, kalau boleh gini, saya sekali ini mengizinkan menyarankan, nanti tetap bikin ini Prof, tetap bikin media populernya gitu. Bukan untuk berperang, tapi menyampaikan. Ya nanti ini namanya bagi kami itu namanya isinya product knowledge itu Pak. Jadi nanti bukan hanya cerita mengenai alat ini, tapi juga banyak hal. Nah kebetulan tim yang saya minta tolong itu memang juga terlibat di teknis sehingga alasannya itu ada saja. Kebetulan tuh hampir tiap hari itu kan kita diminta ini Pak, memberi penjelasan pada calon customer lah gitu, calon user gitu misalnya. Sebetulnya kita tuh sudah mau membuat penjadwalan itu Pak, tanggal sekian, jam sekian, tapi itu nampaknya kok nggak mudah ya yang itu, sehingga tiba-tiba datang WA gitu. Misalnya nanti tanggal berapa itu? Hari Senin itu langsung tiba-tiba dengan angkasa pura misalnya gitu. Dijadwalkan yang lain pada nggak bisa kan gitu. Ini nggak sulit juga. Tapi itu juga sama. Kita juga ada dengan lain-lain. Besok pagi malah dengan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota di itu bukan online Pak, luring Pak. Jadi saya kan setengah 8 harus sampai di kantornya gitu. Aduh ini juga. Oke. Ya gitu-gitu tuh Pak, waktunya kadang-kadang habis di situ. Ya, waktu kadang sehari itu saya berpikir seharian tadi saya nggak ngapa-ngapain ya, cuma ngomong sana kemari. Gitu. Tapi memang edukasi itu penting Pak bagi kami karena banyak yang salah persepsi. Itu yang poinnya sih segitu kalau untuk kita tampil tampil di kayak gini-gini kan, ini kan edukasi yang luar biasa. Saya diberikan kesempatan untuk bicara, tapi kalau saya ngomong nggak ada yang nanggapi, kan beda Pak gitu. Wah ini, ya betul sekali Prof.
Ini saya kira obrolan ini saya sendiri tertarik beneran gitu kan. Mudah-mudahan jenengan juga merasa jadi digali dengan baik lah. Kalau saya ngomong sendiri ya, walaupun nanti udah dengan apa namanya, dengan saya susun listnya gitu, pertanyaan gitu, tapi kayaknya enggak menarik lah gitu. Ya, gitu. Sehingga beda lagi tuh. Makasih Pak Andi ngajak saya untuk ini kan sebenarnya saya bisa Pak, pertanyaan gini-gini, nah nanti merujuk ke YouTube yang itulah gitu. Kan gampang gitu. Ya betul. Nanti ini saya bisa upload full ini kayaknya nanti. Nggak usah kita. Nggak ada yang dirahasiakan dari tadi. Beberapa ini. Nggak ada yang dirahasiakan. Gitu. Matur nuwun nggih Prof nggih. Ini bagi saya pribadi ini luar biasa. Teman-teman yang nanti nonton pasti akan. Sama-sama Pak Andi. Jadi saya juga terima kasih diberikan kesempatan seperti ini. Nyicil produk knowledge sedikit-sedikit lah, walaupun ini kan nggak ada detail knowledge dari produknya kan sebetulnya, sampai nanti gimana kalau ini, gimana kalau gini, gimana gitu kan belum sampai situ. Tapi setidaknya ini saya mohon izin juga sekalian nih Prof nanti untuk ngobrol dengan mungkin Dokter Dian atau Mas Hunu, Mas Ito. Mas Ito ya yang ini mungkin pasti pendekatannya beda itu. Pasti pendekatannya beda. Itu menarik juga. Siap. Jadi beliau itu memang perannya juga bukan hanya signifikan. Ya saya kalau dengan Dokter Dian saya bilang, ya saya itu ikut terlunta-lunta kan karena Dokter Dian. Kalau dalam ini ya terlunta-lunta gitu ya. Tapi ya gimana lagi? Kita lakukan. Monggo Pak, saya kira menarik ide itu. Sambil kita memperkaya ini apa namanya? Ya, jalan pikiran orang itu kan menarik untuk digali kan. Betul. Walaupun belum tentu kalau seperti saya itu jalan pikiran itu lurus atau enggak kan gitu. Gitu. Mukatan Prof Kuat matur nuwun sangat niki.